Wow, halo. Oke, mau ngasih sedikit lagi tambahan untuk potluck breakfast gathering di minggu depan. Jadi biasanya kita ada breakfast gathering itu di ruangan ini. Tetapi karena isu logistik yang saya sendiri sama tim tidak tahu gimana cara menyelesaikannya. Tetapi saya pengen banget ada breakfast gathering. Kenapa? Supaya setiap dari kita saling kenal. Datang bukan cuma datang, pulang. Tetapi kalau kenal orang di tempat ini punya banyak teman kayaknya lebih enak, lebih semangat datangnya. Jadi setelah ibadah minggu depan, masih tetap ibadahnya jam 8.30 di tempat ini. Setelah ibadah, kita sama-sama ke ruangan di sebelah kanan saya atau sebelah kiri Bapak Ibu, lewat pintu sana, ada namanya seat room, ruangan yang paling besar. Kita akan makan bareng, kita akan ramah tamah bareng, akan ada banyak makanan. Bapak Ibu pun juga bisa membawa makanan keahlian memasaknya. Yang jago-jago masak bisa angkat tangan. Siapa yang jago-jago masak? Kalau jago-jago, Ibu besok bawa Bu ya. Potluck ya, thank you Ibu. Jago masak, masak apa Bu? Mantap, oke besok breakfastnya chicken wing guys. Oke. Oke, gak berlama-lama aja karena saya tahu kita sudah away over the time dan akan ada nggak tahu kenapa tadi ketika punya penyembahan sebenarnya Santan sudah memberitahukan, sudah menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Saya nggak tahu kenapa somehow yang dia sampaikan sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Kita masuk aja langsung dalam firman Tuhan. Siapa minggu lalu yang datang beribadah di tempat ini? Ada yang masih ingat nggak apa yang difirmankan? Ada? Siapa yang datang? Hampir semuanya datang. Siapa yang nggak datang? Jadi kalau Bapak Ibu lupa, ingin saya sampaikan bahwa minggu lalu Pastor Herman Sugeng membawakan khotbah dengan tema upgrade. Ketika saya mendengar upgrade, yang di pikiran saya adalah upgrade HP. Enggak, bercanda. Upgrade, kita banyak ingin kita upgrade. Jadi dimasuk di pikiran saya pertama adalah ketika saya dulu punya mesin kopi kecil yang saya taruh di kafe. Dan ketika kebutuhan akan kopi mulai meningkat, saya butuh upgrade. Ketika kebutuhan, ketika Tuhan mau kalau saudara mau dipakai lebih sama Tuhan, mau nggak mau harus upgrade. Jadi mesin kopi tersebut di-upgrade. Akhirnya saya beli yang lebih besar supaya kapasitasnya bisa pakai. Nah hari ini apa hubungan sama upgrade? Karena saya merasa saya ingin upgrade cara saya membawakan firman. Jadi saya mau mencontoh belajar dari Pastor Stefani yang selalu setiap kali bawa firman itu pasti ada propsnya. Dia pasti ada alat peraga propsnya. Hari ini saya punya alat peraga. Props yang ingin saya pakai. Tahu nggak ini apa? 1, 2, 3. Burung. Yang pecinta binatang maafkan saya nggak nangkep ini. Beneran, saya nggak nangkep. Saya cuma pakai ini buat, saya sebenarnya mau menyelamatkan burung ini. Jadi jangan hakimi saya saat ini. Jadi saya ada burung di tempat ini. Saya kasih nama, kemarin itu saya mikir namanya siapa gitu kan. Saya kasih nama Upin Ipin. Karena anak saya saat ini lagi seneng nonton Upin Ipin, jadi namanya Upin Ipin. Nah, kenapa ada burung di sini? Anggap saja ikuti cerita saya ya. Jadi burung ini mungkin nggak tahu, dulunya tidak mungkin burung ini lahir di dalam sarang, bukan sarang, apa sih namanya ini? Sangkar ya, thank you Pak. Sangkar ini nggak mungkin lahir dalam sangkar ini, nggak tahu mungkin dulu itu Upin Ipin kejebak sama temennya nyuruh, itu ada padi Pak petani, lu ambil makan aja di sana. Akhirnya dia nyolong dan jatuh dalam dosa, yaitu perangkap dosa. Sampai akhirnya dia harus terperangkap di sarang ini. Pertanyaannya adalah, yang ingin saya ajukan ke Bapak Ibu saat ini adalah, berapa harga yang Bapak Ibu berani atau mau keluarkan untuk burung ini merasakan kemerdekaannya, kebebasannya? Siapa yang bersedia bayar Rp10.000 supaya burung ini merasakan kebebasannya? Ada satu orang. Yang lainnya nggak bersedia. Oke, 2 orang. Siapa yang bersedia membayar Rp50.000? 1, 2, 3 lumayan. Oke, saya naikkan bettingnya. 500.000 demi kemerdekaan Upin dan Ipin merasakan kebebasan
500.000? Nggak ada. Oh ada satu. Bu, seriusan Bu? Ini saya beli 10.000 satu Bu. Jadi saya cuan 400.000 karena dengan sangkarnya 100.000 semuanya. Oke, hari ini saya nggak akan membahas tentang burung, tapi saya akan membahas bagaimana seandainya kalau di dalam itu bukan burung. Saya akan membahas yaitu tentang harga seorang manusia untuk dapat bebas dari yang namanya dosa, cengkeraman dosa. Berapa saudara? Ini pertanyaan yang Tuhan tanyakan ke saya. Berapa yang saudara mau bayar, berani bayar untuk seorang manusia atau satu jiwa menerima kebebasan, lepas dari yang namanya cengkeraman dosa? 1 juta? 2 juta? 10 juta? 100 juta? 1 miliar? Pertanyaan ini nggak tahu kenapa benar-benar mengganggu saya sampai saya bawa dalam perenungan karena saya yakin bahwa Tuhan menanyakan ini bukan hanya sekedar sebuah pertanyaan. Lalu saya tanyakan pertanyaan ini ke istri saya. Ketika saya tanyakan, tanpa ragu dia berkata, beneran kalau bisa semua, kita kasih semua. Dalam hati saya tanya dia balik, kok kamu bisa ya? Kalau jujur, walaupun saya pelayanan di gereja, walaupun saya sering dengar firman Tuhan, mungkin ada limitnya, mungkin saya nggak bisa, mungkin saya nggak berani. Kenapa saya nggak berani? Saya merenung karena yang saya takuti adalah kalau saya memberikan semuanya, kalau saya memberikan rumah saya jual, memberikan untuk keselamatan satu orang, anggap saja orang tersebut misalnya terperangkap di Kamboja, kena judol, bandar judi, harus bekerja, kalau mau bebas harus bisa bayar tebusan. Yang saya takutkan adalah ketika saya membayar tersebut, saya harus mulai dari nol lagi. Saya nggak ada punya tabungan untuk keluarga, untuk turun lagi lifestyle saya, mulai dari nol lagi. Mungkin juga status saya harus mulai dari nol lagi. Saya ketakutan. Sehingga saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak tahu, kayaknya saya belum bisa. Saya masih menjadi pergumulan dalam hidup saya. Nah di sini saya mau mengajak kita semua untuk melihat di Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Membandingkan apa yang Yesus Tuhan kita telah perbuat buat kita. Mari kita sama-sama baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ketika saya baca ini, bayangkan Yesus yang adalah Tuhan. Sudah enak, ya kan? Melepaskan itu semua, dia tidak menganggap ketuhanannya, kesetaraannya tersebut sebagai sesuatu yang patut dipertahankan. Dan dia turun ke dunia sebagai manusia. Bayangkan dari levelnya Tuhan, turun ke dunia. Bukan hanya begitu saja, tetapi turun lagi sampai ke dunia orang mati. Sehingga di sana dikatakan bahwa demikianlah Tuhan mengangkat dia dan meninggikan namanya. Saya mengajak semua untuk merenungkan kembali pertanyaan tersebut. Berapa harga manusia yang berani kita bayar untuk mereka menerima kemerdekaannya? Karena Yesus berani tidak ragu-ragu untuk melepaskan statusnya, bahkan menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Saya berpikir, wah Tuhan, saya nggak ngerti ya, sampai sekarang masih menjadi pertanyaan saya,
siapakah kita? Makanya tadi ayat tadi ketika Sansan men-sharekan itu muncul di saya, siapakah kita? Engkau menjadikan kita sedemikian rupa, lalu kita jatuh dalam dosa dan seperti ada barter yang ingin Tuhan berikan, hidupnya dan hidup kita. Kalau menurut saya itu kayak kita punya iPhone Pro Max 7 yang terbaru, ditukarin sama HP bekas Nokia jadul atau BlackBerry jadul, itu kayak nggak layak. Tetapi bagi Tuhan, barter tersebut sangat berharga. Dan di sini keselamatan tersebut diberikan gratis. Kita seringkali menganggap bahwa ketika kita selamat diberikan gratis, artinya murah. Enggak Bapak Ibu. Siapa di sini yang HP-nya sekarang iPhone Pro Max, ada nggak? Bisa saya pinjam buat contoh. Ada? Nggak ada? Oke. Anggaplah misalnya ada iPhone 16 nggak ada? Anggaplah misalnya Hotman Paris nih ada di sini. Dia kasih, dan ini Ferrari. Dia kasih saya gratis. Ferrari itu nggak murah Bapak Ibu. Dikasih gratis itu karena saya nggak mampu untuk membayarnya, membelinya. Demikian juga dengan keselamatan. Keselamatan itu gratis tetapi tidak murah. Karena apa? Karena kita tidak mampu untuk membelinya dengan kekuatan sendiri. Saya sampai merenungkan bahwa gimana ya caranya, kenapa Tuhan sampai mau memberikan, melakukan semua itu kepada kita. Itu menjadi perenungan saya. Di sini saya ada contoh uang 100.000. 100.000, di sini ada contoh uang 100.000. Saya ingin memberikan contoh 100.000 ini adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dan di sini saya ada kertas. Ini bahannya sama-sama kertas. Uang 100.000 bahannya kertas. Dan ini juga sama-sama kertas. Ukurannya sama juga. Nah, kalau saya tanya, Dek, namanya siapa ya? Coba Matthew, kamu mau pilih yang ini atau yang ini? Kenapa? Kan sama-sama kertas. Bahkan ini putih bersih loh. Kau bisa gambar-gambar nanti. Bisa buat belanja ya. Ada value-nya, ada nilainya. Matthew, kakak punya lagi nih kertas Matthew. Gimana kalau dengan kertas yang ini Matthew? Dia lebih gede Matthew daripada yang 100 ini Matthew. Lebih banyak isinya kan kayak gitu ya. Secara, pilih yang mana? Kecil atau besaran? Kenapa? Karena bisa belanja kan, ada value-nya, ada nilainya. Oke. Lebih gede lagi Matthew kertasnya Matthew. Gede kertasnya. Yang ini atau yang ini Matthew? Yang ini. Karena apa? Bisa belanja. Yang membedakan ciptaan Tuhan dengan yang lain adalah seperti uang ini. Di sini ada terstamp Bank Indonesia. Terstamp siapa yang mengeluarkan? Bank Indonesia. Sama dengan kita semua, kenapa kita berharga di mata Tuhan? Karena setiap dari kita semua terstamp rupa Allah, gambar Allah. Thank you Matthew. Buat belanja. Thank you. Jangan lupa bahwa kita bernilai bukan karena tindakan perbuatan kita. Tetapi karena rupa Allah, the image of God, ada pada diri kita. Maka dari itu kita berharga di mata Tuhan. Dia membuat kita beda dengan binatang-binatang lain. Dia dengan tangannya dia mengambil kita dari debu dan tanah. Debu dan tanah itu seperti kertas tadi, tidak ada harganya. Tapi ketika dia membentuk kita, dia mengembuskan nafasnya, image dari Tuhan tersebut, gambaran dan rupa Tuhan itu ditempelkan. Seperti uang tadi ditempelkan, dicapkan atas kita. Maka dari itu kita berharga di mata Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau kita tahu bahwa diri kita berharga di mata Tuhan, dan Tuhan rela menukarkan hidupnya untuk hidup kita, memberikan hidupnya untuk hidup kita, pertanyaannya adalah,
bagaimana cara kita hidup. Kalau itu misalnya Tuhan sudah lakukan, pertukaran itu kita dibayar mahal, berapa harga yang harus kita, bagaimana cara kita memperlakukan hidup kita? Pertanyaan begitu. Sengaja saya taruh di sini iPhone 17 Pro Max di depan, karena di mana-mana semua billboard ada. Saya nggak tahu Bapak Ibu di sini ada nggak yang punya iPhone Pro Max, saya nggak tahu, tetapi anggap saja punya, itu barang mahal. Bagaimana kita memperlakukan HP tersebut? Apakah kita memperlakukannya dengan serampangan, ataukah kita merawat, menjaga dengan baik? Apakah apabila misalnya Anda punya anak kecil umur 3 tahun, apakah Anda memberikan HP tersebut kepada mereka? Beberapa hari lalu saya lagi nyetir sama teman, nggak tahu kenapa dia taruh anaknya di pangkuannya dia, lagi dia nyetir, saya udah kayak nervous. Lalu karena agak sumpek dia buka kaca jendela, anaknya itu ngambil kunci mobil yang di sebelahnya kayak keyless gitu, mau ngelempar keluar. Kenapa anak itu melakukannya? Karena anak itu nggak tahu bahwa kunci itu berharga. Sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita memperlakukan sesuatu yang mahal? Apabila saudara tahu bahwa hidup saudara mahal, bahwa hidup saudara berharga di mata Tuhan. Contoh saja, seberapa banyak kita menghabiskan waktu kita, hidup yang mahal ini, yang Tuhan bayar dengan darah yang mahal ini, kita habiskan di barang ini. Kalau Anda tahu bahwa statistik orang menghabiskan waktu di sosial media itu 2-2,5 jam per hari. Kalau kalian punya waktu 24 jam seperti saya yang Tuhan berikan, artinya sekitar 10% lebih dihabiskan di sosial media. Karena kita ada di Indonesia, selamat. Rata-ratanya naik lagi. Jadi 3-3,5 jam per hari di sosial media. Bayangkan 3,5 jam di sosial media. Itu 10% dari hidup kita loh, 10%. Pertanyaannya sekarang 10% itu besar atau kecil? Menurut saya besar. Kalau nggak percaya tanya aja Aldo, gimana perpuluhan kita. Besar. Karena besar, apa kita harus habiskan dalam sosial media? Apalagi Anda seperti saya, lelaki, punya anak, pekerja, itu sih nggak ada hubungannya. Kalau saya mau sakit perut, yang dicari pertama bukan yang lainnya, tapi HP. Udah cari HP, terus sakit perut kan langsung set. 10 menit, 15 menit. Anak saya sampai bilang, Daddy, kamu ini kalau di kamar mandi lama sekali ngapain aja? Terus HP sampai tiba-tiba ketika waktu berlalu mau berdiri gini, kram kaki, udah kayak kram kaki, gak bisa berdiri. Sampai akhirnya jalan harus kayak, ya saya aja atau semua seperti itu. Bayangkan, waktu yang kita habiskan, ini baru satu topik yaitu sosial media. 3,5 jam. Kalau saya mungkin lebih, jadi 4,5 jam. Bayangkan, kita berharga dan kita mahal di hadapan Tuhan. Ini baru satu topik yaitu sosial media. Belum lagi kita habiskan buat mencari karir, kita habiskan buat mencari uang, kita habiskan untuk mencari reputasi, untuk mencari hal-hal yang saya nggak tahu apakah layak dengan darahnya yang mahal tersebut yang sudah tercurah. Untuk kita waktu kita hidup kita dihabiskan untuk itu. Sama seperti uang kertas tadi, kalau saya kasih ke anak saya yang paling kecil, Cody, saya agak ragu-ragu, agak takut. Kenapa? Dia pasti taruhnya di mana-mana sembarangan. Kalau saya kasih ke Nina yang lebih besar, dia pasti taruhnya di dompetnya yang rapi. Sama seperti uang kertas tadi, kalau
saya punya, saya pasti taruh di tas dengan rapi atau saya taruhkan di ATM. Berbeda dengan uang koin, saudara. Kalau uang koin itu di rumah saya banyak banget, ada di kompartemen motor, ada di celah-celah mobil, ada di mana-mana, berantakan. Karena apa? Nilainya. Bagaimana dengan hidup saudara? Apakah mau digeletakkan begitu saja? Atau mau kita jaga sesuai dengan yang Tuhan mau? Berikutnya, Filipi 2, slide berikutnya coba. Di sini saya mau mengajarkan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Di sinilah dimaksud dengan kerjakanlah keselamatan. Ayat ini sering dikatakan, sering disalahartikan. Oh berarti saya belum selamat, saya hilang keselamatan saya, lalu saya harus berusaha supaya saya tetap selamat. Bukan Bapak Ibu, sama seperti prinsip tadi, karena engkau telah dibayar mahal, dengan keselamatan yang mahal, yang tidak murah, yang Anda mau beli pun tidak bisa, maka mengucap syukurlah dan mulailah pergunakan keselamatan itu dengan baik. Kerjakan. Bukan untuk bisa selamat, tetapi dengan ucapan syukur, kita mulai harus berbuah, kita mulai harus berakar, kita mulai harus seperti Kristus. Sama seperti Paulus bilang, saya melakukan race, saya melakukan perlombaan. Itu yang dimaksud dengan kerjakan keselamatan tersebut. Lalu di Filipi 1 ayat yang ke-9, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, may learn to recognize and treasure what is excellent. Supaya kamu suci, tak bercacat menjelang hari Kristus. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kita dapat memilih apa yang baik. Memilih apa yang baik. Pengetahuan akan Tuhan yang terus diperbaharui dalam pikiran kita. Jadi membuat kita bisa memilih apa yang harus, yang berharga, yang baik yang bisa kita lakukan. Sehingga kita apa? Suci dan tak bercacat. Jadi dari pengetahuan dan kasih ada pengetahuan tersebut terus diubahkan. Bisa memilah. Kadang-kadang kalau kita tidak memiliki pengetahuan, sama seperti uang tadi, balik lagi. Nggak tahu saya perumpamaan hari ini uang, uang gitu ya. Jadi kalau saya kasih uang ke Nina atau kasih uang ke Kodi, itu dua hal yang berbeda. Karena apa? Kodi itu yang dipikirkan baik adalah apa? 100.000, Dedi bisa nggak pergi ke DIY. Karena dia bakal datang ke sana dengan happy-nya, akan beli barang-barang yang sudah pernah dibeli, yang rusak, yang dipakai cuma 1 jam. Belinya barang plastik, apa segala macamnya. Tapi kalau Nina, dia akan simpan uang itu. Tunggu simpan. Nanti dia sudah uangnya banyak, dia akan beli sesuatu. Seringkali ketika uangnya sudah banyak, lalu saya tanya ke Nina, Rachel biasanya tanya, kamu mau kasih ke orang nggak? Mau berkati orang nggak? Dia bakal pilih, yes mami, aku mau berkati orang. Wah hati kita sebagai orang tua itu saudara. Benar-benar anak saya ngerti hati Tuhan. Memilih apa yang baik, itu perlu kedewasaan. Kodi belum dewasa, masih umur 3 tahun. Belum mengerti. Dia akan selalu beli barang-barang yang mungkin tidak berguna, beli permen, beli macam-macam. Tetapi ketika sudah memiliki pengertian, memilih apa yang baik. Siapa di sini yang mau memilih apa yang baik? Ya, amin, puji Tuhan. Kedewasaan, seperti saya bilang tadi ke slide berikutnya, kedewasaan menentukan pilihan hidup kita. Makanya Yesus berkata Paulus berkata, kamu itu masih bayi. Jadi cuma bisa saya kasih susu, tetapi ketika kamu dewasa, makan makanan solid, kamu mulai dewasa, hatimu mulai diubahkan, pikirmu mau diperbaharui. Jadi kamu bisa memilih apa yang baik, sehingga kamu menjadi sama seperti Kristus.
Saya ingin stop sampai di sini karena sebenarnya ada lanjutan khotbah lagi, tapi saya nggak tahu kenapa dari kemarin sebenarnya saya harus stop sampai di sini. Mungkin akan saya lanjutkan minggu depan. Balik lagi dengan pertanyaan tadi, berapa harga yang berani kita bayar, yang mau kita bayar untuk hidup orang lain? Hari ini saya ingin mengundang worship team untuk maju ke depan. Tetapi sebagai kisi-kisi saja, slide berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah dulu saya pacaran sama Rachel. Setelah itu kita menikah, kita punya anak Nina. Anak pertama saya perempuan Nina. Ketika Nina lahir, wah, hati lelaki itu, hati bapak itu melting, saudara. Di sini ada yang punya anak cewek enggak ya? Angkat tangan ada yang punya anak cewek ya? Bener ya? Tapi kalau bapak dan anak cewek itu nggak tahu kenapa beda gitu loh. Beda, wah nggak boleh ada cowok lain pun yang bisa menyakiti hatinya. Jujur saya bilang seperti itu. Yang saya renungkan ketika saya dalam keadaan seperti itu adalah begini. Kalau seandainya waktu saya pacaran sama Rachel, saya mengerti hati bapak terhadap putrinya. Bro, gak berani saya megang tangannya. Beneran, gak berani saya bakal, hey apa kabar? Gak berani loh waktu pacaran itu. Karena apa? Karena saya mengerti seberapa berharganya putri, anak wanita itu di mata ayah. Sangat berharga, sangat berharga. Mau pegang tangan, wah gak berani. Begitu juga kita dengan Tuhan, kalau kita mengerti seberapa berharganya istrimu, suamimu, anak-anakmu, karyawanmu, bahkan orang yang menyakitimu di mata Tuhan, kita gak bakal berani macam-macam. Hari ini saya merasa kita harus melakukan perjamuan kudus lagi, walaupun minggu lalu kita sudah melakukannya. Saya bisa mengundang untuk hospitality team untuk membagikan anggur dan roti untuk perjamuan kudus. Mari kita sama-sama tutup mata, menundukkan kepala, mari kita sama-sama merenungkan seberapa berharganya kita di mata Tuhan, seberapa pengorbanan yang Dia telah lakukan atas hidup kita. Mari worship team bisa maju ke depan. Apabila dunia mengatakan bahwa engkau hanyalah orang-orang biasa, ketahuilah bahwa engkau telah dibayar lunas oleh Kristus dengan harga yang sangat mahal. Apabila ibumu atau bapakmu tidak menginginkan engkau, apabila engkau merasa bahwa engkau tidak diingini oleh siapapun, ketahuilah bahwa Kristus mengasihimu, Dia datang, Dia mati, Dia turun ke dunia ini, melepaskan semua status ketuhanannya untuk menyelamatkan engkau. Dan pertanyaan berikutnya adalah ketika engkau mengetahui itu, seberapa mahalnya, seberapa berharganya, seberapa mulianya pengorbanan Kristus pengorbanan Kristus bagi hidupmu. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana engkau memperlakukan hidupmu saat ini? Apakah membuang-buangnya atau mengerti apa yang Tuhan inginkan? Di sana dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.